Pemirsa masih di IDX Transaction Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa dan mungkin saja bisa menjadi referensi. Namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dari energi ada Adaro buy on gap di 1815 resisten hingga ke 2000. Perbankan Big Cap BBCA tampaknya lebih direkomendasikan buy on weakness 8.200 hingga ke 8.700. MTech dari teknologi sell on strength. Hari ini juga MTech mengalami tekanan yang cukup dalam di 1180 supportnya, resisten di 1370. BMRI juga direkomendasikan buy 4750, resisten hingga ke 5300. Adaro, BBCA, MTech dan juga BMRI, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik Pak Rio, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita ke Adaro terlebih dahulu Pak, cukup menarik di tengah penguatan indeks harga saham gabungan hari ini. Beberapa saham energi, terutama emiten batu bara, kompak mengalami penguatan Pak. Tidak hanya Adaro Mineral hari ini juga mengalami penguatan, kemudian juga ada Raja dan Ratu juga mengalami penguatan. Dari sisi fundamental terlebih dahulu Pak, sentimen apa yang membayangi saham-saham di sektor energi ini? Kalau kita lihat sih memang harganya khususnya Adaro Pak ya, yang saya cover memang harganya memang udah relatif sudah murah, dan kita perlu melihat bahwa setelah spin off dengan AADI, Adaro ini sebenarnya dalam posisi cashnya itu berlimpah, tapi ekspansinya kan memang belum begitu kedengaran ya untuk ke green energy ataupun ke renewable energy, dan kita lihat memang sebenarnya ini menyisakan potensi sangat besar karena spin off AADI Adaro itu bukan tanpa alasan, tapi juga pasti ada tujuan yang lebih strategik dalam hal tersebut. Dan considering bahwa saham ini, emiten ini tuh cashnya itu banyak setelah menjual ADI, itu harusnya menjadi sebuah sebuah bahan bakar untuk perkembangan bisnis ke depan sih, kurang lebih gitu Pak David. Baik, rekomendasinya tadi buy on gap Pak, di level berapa? Penutupan hari ini di 1900, menguat Ya. cukup tinggi di 4,68% Pak. Ya, jadi pada dasarnya Adaro saat ini masih sangat sideways, tapi kemarin setelah mencapai level support di 1800, hari ini rebound. Tapi reboundnya ini sampai membuat gap up. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ada gap di kisaran 1815 sampai 1835. Jadi sebenarnya biasanya kalau dalam saham yang sedang sideways, itu gap itu biasa akan cenderung itu ditutup. Jadi bisa dipantau level gap tersebut kurang lebih di 1815 sebagai level buying weakness, di mana terdapat potensi kenaikan ke area resisten di level kurang lebih di 1980 hingga 2000, Pak David. Baik, penutupan hari ini di 1900. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya Pak, dari perbankan Big Cap BBCA, lebih ke arah buy on weakness. Dalam perjalanannya di sepanjang 2025, BBCA paling banyak dilepas asing Pak, dan posisi dari BBCA masih cenderung tertekan di dalam beberapa waktu terakhir. Semenarik apa BBCA? Apakah juga sudah under value posisinya saat ini? Ya, pada dasarnya memang bank masih memang tertekan ditinggalkan oleh asing. Salah satunya memang karena ekonomi Indonesia yang terlihat lesu. Karena bank itu ujung-ujungnya pertumbuhannya itu kan relate dengan perekonomian ya. Jadi kalau ekonomi bisa ngeboost tinggi, bank juga akan bagus. Dan memang saat ini terlihat lagi kurang sebenarnya di sana. Tapi ini sebenarnya adalah opportunity menarik karena pertama secara teknikal BCA sudah terkoreksi lumayan sekali sebenarnya. Itu level support dari level 8.200 dan resisten itu 8.700. Di sisi lain sebenarnya kalau kita lihat potensi dividen, ini sudah akhir tahun, nanti bulan April itu ada dividend season. Kita bisa expect bahwa dengan kondisi harga sekarang dengan asumsi EPS yang sama, itu pada dasarnya dividen yield BCA itu udah mencapai 3,6%, which is itu sebenarnya kalau dilihat dari 5-10 tahun terakhir itu nggak pernah bisa lebih dari 2%. Jadi harusnya sini juga sebuah hal yang yang akan dikonsider oleh para investor untuk saham ini, Pak. Dengan sisa beberapa minggu ke depan Pak, bagaimana Anda melihat arah dari BBCA sampai dengan akhir tahun? Kalau kita bandingkan dengan capaian harga tertinggi beberapa waktu lalu. Pada dasarnya dengan level area support, lalu juga window dressing, istilahnya kan sekarang
mungkin fund manager sudah banyak overweight Ya, di saham-saham, let's say konglomerasi. Pada dasar mereka harus merebalancing segala portfolio mereka untuk menjadi lebih ideal lagi untuk tumbuh ke depannya. Dan pada dasarnya yang udah lama ditinggalkan, fundamental yang nggak ada masalah, harusnya bisa jadi pertimbangan juga dan secara teknikal pun juga mendukung demikian, Pak. baik. Terkait juga dengan himbauan tadi ya Pak, bagi mereka yang sudah cuan yang cukup besar di saham-saham konglomerasi, coba beralih ke untuk perbankan dengan posisi harga dan PER dan PBV-nya juga sudah sangat murah. Dari Sama. BBCA kita beralih ke teknologi Pak, ada MTEK hari ini ditutup melemah cukup dalam di 2,23% di 13,15. Apakah posisi rekomendasi tetap sama atau ada perubahan Pak Rio? Pada dasarnya sama, jadi memang sell on strength. MTech ini masih bergerak dalam fase sideways, resisten ada di 1370. Memang sentimen akan cenderung positif karena IPO Superbank ya Pak ya. Ya. Tapi pada dasarnya dengan kondisi yang ada, mungkin kita masih punya kesempatan untuk melakukan buying weakness kurang lebih di kisaran 1180 sampai 1200 bisa menjadi consideration dulu untuk sementara waktu Pak. Baik, ada pengaruh tidak ke technical MTEK jelang dari IPO-nya Superbank Pak? Pada dasarnya sideways masih, tapi Mhm. sideways-nya sudah mulai membentuk higher low. Jadi harusnya sih uh, dengan sentimen yang ada, MTech masih bisa untuk menguat lebih tinggi dari sekedar resisten 1370. Tapi pada dasarnya dengan Mhm. kondisi sekarang, sebenarnya technical correction masih lebih uh, berpeluang terjadi dibandingkan kenaikan untuk sementara waktu, Pak. Baik, tapi dari sisi siklus tahunan Pak, MTEK termasuk saham-saham yang ikut euforia dari window dressing tidak Pak? Hmm, sebenarnya enggak, karena kalau Mhm. bicara window dressing, kita bicara lebih banyak di LQ45. Iya. Dulunya rata-rata seperti itu. Mhm. Nah, tapi pada dasarnya dengan sentimen yang ada, harusnya ini akan berbeda buat MTech sebenarnya, Pak. Mhm. Baik, analisis untuk MTEK kita beralih ke saham pilihan yang terakhir pemirsa dari perbankan Big Cap. Ada BMRI hari ini menguat di 1,02% di 4.950. Berkebalikan dengan BBCA tadi Pak Rio, dalam beberapa pekan terakhir BMRI termasuk salah satu saham yang diborong oleh asing. Apakah posisi penguatannya yang terjadi paling tidak dalam beberapa hari terakhir menunjukkan atau mewakili dari sisi teknikalnya Pak, gencarnya asing masuk ke dalam BMRI meskipun tidak semua ketika asing masuk sahamnya juga ikut menguat begitu. Ya, kita lihat sekali Pak. Jadi memang pola pergerakan dari technical BMRI memang lebih advance daripada BCA. Kalau BCA cenderung sideways melemah, tapi kalau Mandiri ini sideways-nya ini menguat. Dikategorikan area beli, area buy, di mana ruang kenaikannya cukup menarik juga di 5.300 dengan level support di 4.750. Jadi sebenarnya nih kalau bicara potensi bullishnya, Mhm. sebenarnya Mandiri punya peluang untuk bergerak lebih dulu dibandingkan BCA, Pak David. Apa yang mendorongnya Pak? Apakah dari sisi teknikal tadi dan apa Ya, yang dari menjadi. sisi teknikal. Mhm, mhm, Dari sisi teknikal dan ditambah dengan asing kan udah mulai net buy ya di iya. Mandiri, jadi ya itu sebenarnya dua hal yang saling berhubungan antara inflow dengan teknikal itu sendiri, Pak. Apakah diketahui tidak Pak, asing gencar masuk ke BMRI dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya atau punya alasan-alasan tertentu? Mungkin salah satu alasan yang paling rasional sekarang adalah mungkin juga dari dividend yield juga, Pak. Karena Mhm. kalau kita bicara dividend yield Mandiri saat ini dengan asumsi dividen yang sama seperti tahun lalu, dividend yield saat ini udah mencapai 9,5%. Jadi sebenarnya mau hitung dari hasil imbas investasi apapun yang ada di Indonesia, Ya. ini dividend yield Mandiri ini lebih tinggi dari segala instrumen pada umumnya yang ada di Indonesia. Jadi mungkin itu jadi salah satu alasannya, Pak. Baik, arah sampai dengan akhir tahun Pak untuk BMRI? Nanti di akhir tahun kalau kita lihat terdekat mungkin di 5.300, tapi untuk akhir tahun 5.300 tercapai dan kuat, kita bisa expect mungkin ke arah 5.600 Baik, gitu Pak. penutupan hari ini di 4.950 menguat di 1,202%, di mana BMRI gencar diborong asing dalam beberapa hari perdagangan terakhir. Ada Adaro, BBCA, MTEK, dan BMRI, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITX Channel. Pak Rio, kita hold terlebih dahulu Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa indeks harga saham gabungan di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini ditutup menguat di 0,90% di level 8.700
610,695 dan tampaknya ini merupakan level penutupan tertinggi di sepanjang masa. Selain mencatatkan penutupan tertinggi di sepanjang masa secara intraday, hari ini indeks harga saham gabungan juga mencatatkan level intraday tertinggi sepanjang masa di 8.720,091. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 8.676,727, sementara level terendah hari ini di 8.642 dan masih bergerak di zona hijau. Kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat updatean penutupan beberapa indeks lainnya di tengah laju penguatan signifikan IHSG di awal pekan. Seperti MNC36, Jakarta Islamic Index dan LQ45 kompak bergerak atau ditutup di zona hijau, bahkan LQ45 sudah kokoh di atas 8 ribuan di 800-an maksud kami di 855 menguat signifikan di 0,92%. Jakarta Islamic Index menguat di 0,78%, MSCI 36 menguat tipis di 0,02%. Rotasi pergerakan sektoral, kesehatan memimpin penguatan di 2,80%, energi juga menguat di 2,73%, teknologi menguat di 2,64%, industri berbalik arah melemah di 1,42%. Saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa didominasi oleh saham Bakri Group, Bumi transaksi hingga 1,2 triliun, 252 penutupan, Dewa juga melesat di 458, Goto sudah kembali ke 70, 71 intraday hari ini dan koin melaju kencang di 4350. Saham-saham yang hari ini menjadi pemberat pemirsa datang dari saham-saham grup Prayogo Pangestu, ada BRPT ditutup melemah di 3.400, CDIA juga tertekan di 1935. Cuan hari ini tidak cuan di 2650 dan DOOH ditutup melemah di 276. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Rio, kita lanjutkan kembali Pak. Langsung saja, waktu kita cukup terbatas, Bapak Yesen Johan dari Jakarta menanyakan BSBK Pak, support dan resistennya Pak Rio. Oke, BSBK menaik tajam, perlu dilihat support baru di level 80. Kalau ini kuat, maka ada ruang kenaikan menuju resisten 105 Pak. Jadi 80 harus kuat sebagai support. Baik, sayang sekali tidak menyebutkan sudah ambil posisi atau belum. Bapak Lutfi dari Demak, Pak, menanyakan saham Indi sudah punya harga average-nya di 1.900. Mohon analisanya untuk Indi. Indi cukup menarik. Saat ini menguji area resisten penting itu di level 2070 sampai 2100. Kalau level 2070 sampai 2100 bisa dilampaui, terbuka ruang kenaikan buat Indi menuju 2400. Jadi perlu dipantau breakout di level 2100 itu cukup penting. Support saat ini ada di level 1875 Pak. Baik, dari Cangkring Rembang ada Bapak Rifai, terima kasih juga sudah berpartisipasi menanyakan Adaro Mineral Pak. Sudah punya harga average-nya di 1450. Analisis dan resisten selanjutnya. Oke, ini pembeliannya cukup tinggi dan kenaikan harga yang singkat, tajam dalam waktu singkat, ini sebenarnya terbuka ruang untuk profit taking. Perhatikan level resisten 1500, kemungkinan besar akan ada tekanan jual di sana. Jadi 1500 adalah level resisten, di mana level support saat ini ada di kisaran 1350. Profit taking Pak di 1500? Ya, profit taking 1500 Pak. Oke, buyback nanti di level berapa? 1350. Baik. Di level supportnya. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Laksa dari Kudus, Jawa Tengah menanyakan Bumi Pak, average-nya di 244 Pak Rio. Oke, Bumi saat ini konsolidasi sehat, resisten ini tipenya breakout, jadi jika bisa break resisten 254, itu terbuka ruang kenaikan mungkin ke kisaran mendekati level 300. Jadi 254 ditembus itu buy, level support ada di level 236. Pak David. Baik, kita ke Padang, Sumatera Barat Pak Rio, ada Bapak Dedi, terima kasih sudah bergabung Pak Dedi. Mohon info saham PYFA. Sudah punya di harga average di 555. Apakah ada peluang ke 600 kalau averaging down di harga berapa? Nyangkut sepertinya Pak Rio.
Oke, saat ini Piva masih konsolidasi alot. Level support bisa dipantau di 520 sebagai level support. Level resisten saat ini di kisaran 625. Jadi untuk ke 600 itu masih bisa. Kalau mau beli arti di 520 bisa dipertimbangkan selama itu kuat di atas 520, Pak. Baik, Bapak Noi dari Jogja menanyakan saham ATLA Vario punya harga di 71 arah jangka menengah, cut loss atau hold. Terima kasih. Saham ini tidak begitu liquid, lalu kenaikannya juga sesaat seperti tipenya Mhm. naik tajam untuk turun. Jadi kalau menurut saya kalau sudah mencapai level resisten 73 sampai 75 itu lebih baik di profit taking dan lihat perkembangan selanjutnya. Support saat ini di level 65. Baik, Udah profil risikonya cukup tinggi ya Pak. tinggi. Baik, kita ke Bapak Diki dari Malaysia, Vario yang menyaksikan live streaming kita, menanyakan MDKA Pak, baru entry di 2.250 untuk MDKA. Ada potensi ke 2.400-an tidak untuk minggu ini? Oke, MDK cukup menarik karena dia terus membuat higher low. Jadi kita bisa perhatikan support di level 2200. Resisten untuk breakout resisten itu 2340. Kalau ini bisa ditembus 2340, sebenarnya terbuka ruang kenaikan menuju 2550 sampai 2570. Baik, selanjutnya menanyakan saham Lotte Chemical Titan TBK, Pak, ada FPNI. Hari ini koreksi dalam Pak di 12,35% di 1380. Dalam beberapa pekan terakhir, FPNI sudah mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Analisis dan mungkin juga profil risiko ketika di beberapa bulan sebelumnya saham ini tidak bergerak sama sekali, Vario. Ya, jadi kalau kita lihat memang ini sangat-sangat high entry risk. Jadi kalau penurunan ini sangat wajar mengingat naiknya sudah sangat banyak juga. Coba perhatikan dari chart intraday itu ada support di level 1360. Jadi kalau bisa bertahan di atas 1360 itu masih bisa di hold. Tapi kalau dia tembus di bawah 1360 lebih baik ini di underweight atau dijual terlebih dahulu dan tampaknya ini tidak ada area untuk ideal untuk melakukan pembelian saat ini, Pak. Baik, kita ke Bali, Vario, ada Bapak Indar, terima kasih juga menanyakan teknologi, WiFi, ambil posisi di 2.700 Pak, masih boleh di hold, resisten berikut di berapa dan support di berapa untuk WiFi. Dan level resistance ada di level 4.200. Jadi pada dasarnya masih bisa di hold sampai saham ini mendekati level 4.200 sebagai resisten pada All time high-nya di berapa Pak, udah disentuh atau belum? kalau all time high itu ya itu 4190, Pak. 4190 ya, 4190. Ya, intraday hari ini baru di 3950 untuk 50. Ya. WiFi. Masih bisa bergerak naik. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ada saham call Black Diamond Resources TBK hari ini menguat di 2% di Rp124 per saham. Dan saham ini ditanyakan, saya akan coba cek kembali, Bapak Mahmudin Sreka dari Medan. Harga di 114 Vario. Oke, kalau di harga 114 sebenarnya ini mirip kayak FPNI ya, naik udah cukup banyak. Perhatikan support di level 120. Kalau kuat di atas 120 itu masih bisa di hold, tapi kalau di bawah 120 lebih baik amankan posisi dan profit terlebih dahulu dan untuk saham ini belum ada level entry yang ideal secara resiko. Baik, kita ke Depok, ada Bapak Malvin CT menanyakan MAPA Pak, ambil posisi di 715. Untuk saham ini masih konsolidasi, sangat flat. Jadi pada dasarnya support di 710, resisten di kisaran 755. Jadi selama mencari profit yang sekitar 5%-an ini masih cocok. Jadi perhatikan 750 sebagai level resisten untuk melakukan penjualan. Baik, menanyakan HATM Pak, flat hari ini 42. HTM support ada di 380, Mhm. tren masih sangat positif naik. Jadi selama dia kuat di atas 380 masih bisa di hold dengan resisten kurang lebih di kisaran 440. Baik, ambil posisi 398, masih bisa di hold? 398 harusnya masih oke selama masih Baik. kuat di atas 380, Pak. Ya, tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham Raja Pak, ambil posisi di 6.650. Apakah masih punya peluang kenaikan dan target resisten terdekat di berapa untuk Iya, Raja? iya ini sangat bagus. Ini juga mirip kayak Bumi grafiknya. Mhm. Konsolidasi setelah uptrend. Perhatikan support ada di level 635.
resisten ini untuk breakout itu di 687 level breakoutnya, dan kalau memang ini bisa tercapai maka potensi kenaikan untuk raja itu ada di kisaran 7.600 sampai 7.700, Pak. Baik, kita beralih ke properti. Pak Rio, ada yang menanyakan saham Pewon, Pak, di mana di penutupan sesi kedua hari ini, Pewon ditutup melemah 1,67% di 354, dan pertanyaan datang dari Bapak Fikri dari Jakarta. Jangka panjang atau trading saja kalau ingin masuk di Pewon? Untuk Pewon lebih cocok buat jangka pendek saja, karena saham ini naik turun geraknya selalu seperti itu. Jadi perhatikan level support Pewon ada di level 350 Ya. dengan level resisten ada di kisaran 380. Jadi 350 area buy and weakness, 380 adalah area sell on strength. Jadi jangka pendek aja. Baik, Bapak Robertus dari Maluku menanyakan saham IPCC, Pak. IPCC tren masih sangat bagus, support pun masih terjaga di atas di level 1360. Kalau dia mampu bertahan di atas level 1360, pada dasarnya saham ini punya ruang kenaikan menuju ke level 1550 sampai 1590 sebagai next resisten, Pak. Baik, terakhir singkat saja Pak, baru saja masuk ada Reza dari Jakarta menanyakan saham Kios. Hari ini melesat di 34,69%. Kioson, nah 2 hari naik tajam, ini secara kategori naiknya tuh abnormal. Jadi Oke. pada dasarnya lebih baik melakukan sell on strength terlebih dahulu dengan level support di 125. Jadi kalau Baik. tidak mampu bertahan di atas 125, lebih baik segera dilepas. Oke, jawaban untuk Reza di Jakarta. Kios 132 lebih direkomendasikan sell on strength, penutupan hari ini di 132 melesat di 34%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rio, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung. Pak, sehat selalu Pak Rio. Terima kasih Pak David. Baik, dengan Bapak Rio Rizaldi, founder Galeri Saham. Dan pemirsa, jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.